Ya, pemirsa, sementara itu Indonesia siap bergabung dengan negara-negara lain untuk ikut menurunkan bantuan dari udara ke Gaza. Iya, bantuan parasut juga disiapkan untuk mendukung pasukan tentara Yordania. Sementara itu, Indonesia siap bergabung dengan negara-negara lain untuk ikut menurunkan bantuan dari udara ke Gaza. Bantuan parasut juga disiapkan untuk mendukung pasukan tentara Yordania. Relawan Indonesia Eko Sulistyo melaporkan bantuan parasut dari Indonesia akan diberikan kepada Angkatan Udara Kerajaan Yordania untuk membantu pendistribusian bantuan kemanusiaan. Saat ini saya berada di Queen Alia Airport, Amman, Yordania. Setelah selesai menguruskan barang-barang berupa payung-payung terjun parasut yang akan kita serahkan ke KBRI Amman Yordania. Dari KBRI Amman Yordania selanjutnya akan diteruskan ke Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Ini adalah parasut terjun yang akan kita gunakan untuk bantuan berupa bahan pangan, berupa obat-obatan, yang dibutuhkan oleh kita di Gaza, Palestina melalui airdrop. Nah, airdrop ini adalah bantuan yang cukup efektif saat ini karena memang jalur darat semuanya tertutup, jalur darat berbahaya bagi supir dan kendaraan pembawa barang, sehingga airdrop sampai saat ini adalah bantuan yang sangat efektif. Saya coba ada beberapa kawan-kawan di Indonesia yang mempertanyakan seberapa efektifkah bantuan melalui airdrop yang jatuh ke laut, yang nggak diterima. Ini insya Allah jatuh persis atau tepat di sasaran yang dituju karena menggunakan titik-titik GPS pada saat penerjunan. Jadi kalau bantuan-bantuan teman-teman lihat parasut yang jatuh ke laut itu jatuh ke laut karena memang menghindari benturan, sehingga ketika jatuh di laut benturan tidak terlalu kuat, itu tinggal diambil oleh. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir, kami telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia yang kini berada di Amman, Yordania. Ya, Assalamualaikum Mas Eko, selamat pagi waktu Indonesia. Mas, bisa diceritakan sedikit seperti apa sih bantuan parasut dari Indonesia ini yang bisa sampai ke Yordania, dan apakah sampai saat ini bantuan-bantuan ini sudah didistribusikan, Mas? Ya, Waalaikumsalam, Mbak siapa, Mbak? Maaf, Mbak. Ya, ada Ayah dan Cikal, Bapak di studio. Ya, Mbak Ayah dan Pak Cikal. Jadi payung-payung terjun yang memang kita bantu untuk tentara kerajaan Yordania, kita dapatkan informasi kurang lebih 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Februari, KBRI Amman memberikan informasi bahwa Duta Besar diminta langsung oleh Raja Jordan untuk bisa membantu pengadaan payung-payung terjun yang digunakan untuk pendistribusian bantuan. Untuk akhirnya kami tindak lanjuti payung-payung terjun yang saat ini memang sangat dibutuhkan karena mobilitas atau penerjunannya dibutuhkan cepat dan masif. Akhirnya kita bisa mengadakan pengadaan payung-payung terjun untuk penerjunan logistik melalui airdrop. Sudah banyak juga yang digunakan untuk melakukan penerjunan bantuan, tapi memang bantuan yang kami dapatkan masih sedikit, sehingga jadi kami sebisanya kirim untuk menghindari jalur darat yang memang saat ini sulit dilalui. Jadi kita kirim lewat jalur udara, begitu, Mbak. Oke, Pak Eko, kita tahu bahwa akhirnya jalur darat tidak dipilih karena adanya pengadangan gitu, atau ada kendala-kendala lain melalui jalur darat. Tetapi kalau Anda boleh membandingkan, misalnya kita berbicara mengenai efektivitas, bagaimana perbandingannya antara pengiriman bantuan melalui udara dan juga darat, Mas Eko? Efektivitasnya tentunya jalur udara lebih efektif ya. Oke. Pertama karena jalur udara lebih cepat. Dari proses loading sampai penerjunan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Sementara jalur darat itu saya sempat kirim barang bantuan tanggal 15 Desember, sampai sekarang belum sampai-sampai. Tanggal 15 Desember lewat Rafah. Bayangkan saja tuh. Baik. Nah, itu aja sudah
berbeda dari 2 jam sampai perbedaannya sampai dari tanggal 3 bulan ya. Karena memang pintu jalur darat itu tertutup dan banyak serangan-serangan dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap bantuan-bantuan yang melewati jalur darat. Tentunya akhirnya provider penyewaan kendaraan akan memasang harga tarif tinggi itu karena memang resikonya mobilnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Apalagi taruhannya nyawa tuh untuk driver atau supir yang membawa masuk bantuan. Baik, berarti memang kendala untuk bantuan yang dikirimkan dari darat ini cukup besar sekali. Dan Pak, kalau dari udara juga kita mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah bantuan yang mungkin nyasar begitu ya, ada yang tenggelam di laut bahkan tidak sampai ke tujuan. Seperti apa ini tanggapan Anda, Pak? Jadi begini, sebenarnya jatuh ke laut itu salah satu saya waktu itu berkomunikasi ya memang yang sering menerjunkan lewat udara, jatuh di air itu sebenarnya bukan karena nyasar, tapi memang dampak jatuh barang itu ke air itu impact-nya atau tekanannya tuh untuk kerusakan barangnya lebih diperkecil. Nah, saudara-saudara kita di Gaza itu kan pesisirnya pesisir laut Mediterania, banyak nelayan-nelayan. Nah, berapa kali kita dapat gambar mereka ngambil tuh yang nelayan-nelayannya ngambil terus dia yang akan bawa ke darat. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat pada saat jatuh ke laut, nah gambar-gambar tuh banyak tuh yang mengambil di laut, cuman yang lainnya nggak ambil gambarnya. Satu itu, terus kedua yang tadi Mbak bilang nyasar. Jadi begini, pada saat penerjunan dilakukan itu kan titik-titiknya sudah ditentukan oleh GPS. Nah kadang-kadang semua bergantung pada cuaca, angin yang kencang misalnya, atau pesawat terlalu rendah terbangnya sehingga kecepatannya jadi bertambah. Nah itu juga mempengaruhi jatuhnya proses airdrop. Baik, Pak Seko, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup penting terkait dengan penerbangan pesawat yang terbang ketika mengirimkan bantuan ini. Apakah selama ini pernah ada ancaman atau intimidasi dari pihak Zionis Israel? Yang kami tahu ya memang hanya beberapa pesawat yang diizinkan terbang, misalnya Jordania, Uni Emirat Arab, Mesir, dan satu lagi kalau nggak salah USA. Jadi hanya beberapa pesawat-pesawat yang diizinkan. Sepertinya kalau saya lihat negara-negara tersebut memang yang memiliki hubungan bilateral atau hubungan diplomatis lah dengan pihak Israel, makanya bisa menunjukkan barang bantuan. Begitu, Mbak. Oke, Pak Eko, ini ada informasi, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kami mendapatkan informasi ada beberapa atau 5 warga Gaza yang meninggal dunia tertimpa kiriman bantuan. Ini bagaimana klarifikasinya? Apakah benar dan bagaimana penjelasannya, Pak Eko? Ya betul. Jadi memang informasi saya juga dapatkan. Ya kami turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita warga Gaza yang memang tertimpa bantuan airdrop. Jadi begini, pada saat bantuan diterjunkan, itu kadang-kadang kan ya namanya masa, masyarakat udah begitu lapar, begitu susah, mungkin melihat bantuan yang begitu banyak diturunkan, bukannya menghindar dari bantuan, malah ibaratnya tuh berkumpul di tempat pada jatuh gitu si barang bantuan. Nah mereka nggak tahu bahwa berat barang bantuan itu di atas 90 kg. Nah apalagi ditambah gravitasi. Nah itu mudah-mudahan ini bisa dihindari ya dengan cara yaitu tadi jatuhnya di tempat-tempat yang mungkin bukan terlalu padat penduduk. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali di sana, tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Terima kasih.